Oke, kali ini kedatangan TV tabung SAP 14 in SAP Expression dengan keluhan belum tahu. Kita akan langsung coba apa penyebab TV ini dibawa kemari. Oke, cek steker atau stop kontak, kita tancapkan ke listrik. Kita lihat. Oke, lihat indikator nyala hijau kembali merah, dan di mesin terdengar bunyi digit. Oke, kita matikan lagi, kita coba sekali lagi. Oke, hijau kembali merah, menandakan TV ini standby. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, ini TV-nya sudah saya bongkar, dan kita lihat penampakan dari belakang. Di sini mainboard RGB. Kita cek apa ada solderan yang retak untuk pertama pengecekan. Oke, di sini banyak jaring laba-laba, kita bersihkan dulu. Kita cek lagi. Di sini ada kaki transistor yang kurang nyambung atau kurang terkoneksi. Oke, dan di sini dua buah speaker sudah diganti, bukan orinya lagi. Oke, kita mundurkan mesinnya. Kita cabuti, cek steker, cek audio. Oke, ini menuju ke sini. Oke, dan cek gosing. Kemudian cek stiker. Oke, kita lepas. Dan di sini penampakan dari mesinnya ya. Oh ya, ini ada tuner yang sudah hilang covernya. Oke, kita lihat lagi apa ada elko yang menggelembung. Di sini semua elko nampak baik semua, dilihat secara fisik. Tidak ada yang mencurigakan selain berdebu. Ya. Oke, ini TV mesinnya. Kita bersihkan dulu, atau kita puas-puas debunya yang menempel di atas mainboard atau mesin TV ini. Tapi sebelum saya bersihkan, saya ingin melihat bagian dari bawah mesinnya. Oke, dan ini penampakan dari bawah. Tampaknya TV ini sudah pernah diservis. Terlihat dari solderan-solderan yang masih baru. Ya, TV ini habis pernah diservis dan menggunakan IC TDA 9381 PS, menggunakan IC vertikal AN5522 dan STR regulator 5653. Oke, kita bersihkan dulu. Ini TV-nya sudah saya bersihkan dari debu. Saatnya kita pengetesan tegangan. Oh iya, cek ininya lupa saya. Kita lepas dulu. Kita tarik saja. Kita tancapkan kembali. Oke, kita pengetesan tegangan. Pertama-tama kita tes di area output regulator. Apakah ada masalah di area output regulator? Seperti biasa, probe hitam kita taruh di ground tabung supaya tidak susah-susah untuk memegangnya. Oke, sudah. Kita cek probe hitamnya apakah sudah nyambung ke ground. Kita arahkan selektor ke buzzer.
kita cari titik ground di mainboard. Ground identik dengan heatsink. Oke, bunyi nyala. Berarti ground sudah terhubung bagus dengan maksud saya probe hitam sudah terhubung bagus dengan ground. Langsung saja kita tes bagian B+ TV ini apakah normal atau ngedrop. Oke, ini bagian B+. Kita colokkan steker ke listrik. Sebelumnya ini selektor sudah kita taruh di DC volt. Kita nyalakan. Oke, 130. Dan ada bunyi denyut. Saya mencurigai di transistor regulator. Kita lepas dan kita cek. Oke, ini transistor regulatornya. D2586. Untuk pengetesan transistor regulator, saya biasa menggunakan ammeter analog. Selektor saya posisikan di 1K atau kali 1K. Probe hitam saya taruh di tengah. Kita hubungkan ke samping-sampingnya. Dia tidak bergerak. Berarti transistor ini untuk kasus transistor horizontal ini masih normal. Kita cek sekali lagi untuk tegangan B+ nya. Setelah transistor horizontal saya lepas, apakah TV ini masih tetap tegangan standby? Oke, cek steker kita, dan bunyi denyut hilang, tapi ini B+ nya 132 ya. Untuk pengetesan di area regulator tidak drop, biasa saya menggunakan bohlam yang 100 watt. Caranya untuk menggunakan bohlam 100 watt, saya kasih fittingan ini, kemudian kaki yang ini kan dari fittingan kita taruh di kapasitor B+. Kapasitor B+ ini, satu B+, satu di min, kita solder. Kalau dikasih ini tegangan drop, berarti di area regulator itu ada yang tidak beres. Tapi kalau tidak drop, berarti di area feedback itu yang bermasalah. Oke, sudah tersambung. Kemudian kita nyalakan lagi TV-nya. Sebelum kita nyalakan, probe merah kita taruh di B+. Sini kita lihat bohlamnya. Kalau bohlam ini nyala terang dan output tidak drop, berarti itu aman di bagian regulator. Kita nyamkan ke PLN, dan di sini bohlam menyala. Terukur ya, kalau kita kasih beban dia berdecit drop. Coba kita lepas playbacknya dulu. Playback kita lepas di bagian B+. Oke, ini kaki B+ di bagian playback sudah saya lepas. Kita ukur lagi apakah tegangan masih drop atau sudah tidak drop. Kita tancapkan lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, B+ turun dan ada bunyi decitan ya. Oke, kita amati dulu kira-kira apa penyebab dari B+ ini sampai turun, dan ada bunyi decitan di area mesin. Oke, akan saya telusuri. Oke, lanjut. Ini TV sebelum penelusuran tadi saya bersihkan menggunakan thinner ya. Sebelum saya bersihkan menggunakan thinner, itu retak-retakan itu tidak nampak atau tidak terlihat. Tapi setelah dibersihkan menggunakan thinner, hasilnya itu retak-retakan yang tadinya tidak terlihat menjadi jelas terlihat. Kemudian saya solder ulang semua di bagian kaki-kaki yang retak, dan hasilnya cukup mengejutkan ya. TV start tapi lampu LED masih merah, nampakkan di layar itu blinking putih bergaris. Jadi kita telusuri lagi apa penyebabnya.
Di sini saya akan mencoba menghidupkan. Oke. Jack stacker akan saya tancapkan. LED hijau, kembali merah, tapi tegangan semua normal. Dan nampak di depan layar itu gelap, tapi kalau screen-nya dibesarkan itu blinking putih ya. Coba saya besarkan dulu. Nah, lihat itu ada garis putih blinking setelah screen saya besarkan. Jadi kita telusuri apa penyebabnya TV ini menjadi blinking garis putih. Seperti biasa atau seperti tadi, probe hitam kita taruh di ground atau di antena ya. Antena saja cukup. Oke, dan di sini selektor kita arahkan ke volt DC. Oke ya, nampak ya. Oke. Di sini setelah saya lihat data EEPROM atau IC Chroma, itu letak pin protect-nya ada di kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pin 8. Dan di pin 8 ini seharusnya ada tegangan sekitar 3 volt. 3 volt. Tapi di sini cuma ada 1,1. Jadi TV ini jelas protect ya, bukan gagal start lagi, tapi TV ini protect. Kita telusuri pin protect-nya. Akan kita cabut dulu dioda yang ada di kaki tuner ya, yang 33 volt. Nanti kita cabut. Kalau TV ini masih blinking putih bergaris, itu berarti kerusakan pada tuner ya, karena sejak awal di tuner itu bagian casing atau penutupnya itu sudah tidak ada. Coba kita lepas dulu. Sebelum dilepas jangan lupa untuk mencabut stop kontak tadi ya. Oke, TV sudah mati. Kita cabut dulu pin protect yang ada di kaki tuner yang 33 volt. Oke, ini sudah saya cabut dioda yang ada di jalur 33 volt yang ada di tuner. Ini 33 volt dan di sini ada dioda. Ini sudah terlepas ya. Ini sudah terlepas, tidak terhubung. Bisa dilihat. Oke. Ini dioda dengan kode D203. D203. Kalau setelah saya lepas TV kembali normal, itu berarti di area di tunernya yang rusak ya. Oke, kita coba lagi untuk menghidupkan. Jack stacker kita tancapkan. Kita lihat LED hijau kembali merah, dan penampakan masih tetap tidak berubah. Kita cari lagi. Setelah ini saya cabut masih tidak ada hasil. Kita urutkan, sebentar saya cabut dulu. Kita urutkan kaki yang ada di kaki dioda ini itu menuju kemana. Oke, di sini arahnya ke sini. Terus di sini ada jumper 208. Jumper ini arahnya ke sini. Nah, di sini ada dioda dengan kode D604 dan jumper 209 berapa ini? Sebentar. 120 di sini. Oke. Dan dia itu menuju ke di sini ada pertigaan menuju ke ini resistor SMD, arahnya ke Q603. Transistor Q603. Oke, bisa ini yang menyebabkan TV itu blank putih bergaris. Terus kita telusuri lagi di pertigaan ini ke
Q501. Q501. Di sini juga ada transistor, di sini juga ada transistor. Oke. Kemudian arahnya ke dioda D601. Dan ini dioda-dioda ini itu adalah pin protek ya. D601 itu protek, pin titik protek. Kemudian D506 juga ini pin protek. Bisa ini juga D507 juga pin protek. D605 juga titik pin protek. Kita cabut ini dulu. Kita cabut C603. Kita cabut di pin kolektor ya, kaki tengah. Kita cabut dulu. Sebelum kita cabut, kita solder ulang ini. Kita solder ulang. Kemudian kita cabut di kolektor Q603. Oke, kembali. Di sini dioda yang sudah saya cabut tadi sudah saya solder ulang. Kemudian yang saya curigai di transistor C603 ini juga di kaki kolektor sudah saya cabut, maksudnya solderan sudah saya sedot. Oke, ini sebetulnya sudah tidak terhubung, ini sudah tidak terhubung, tapi kalau di kamera agak sedikit beda. Oke, ini sudah tidak terhubung lagi, dan kita coba menghidupkan kembali TV-nya. Apakah masih sama atau sudah sembuh? Lihat hijau, kembali merah, berarti menandakan TV ini masih tetap sama ya. Oke. Kemudian kita solder ulang lagi di kaki kolektor di Q603, menandakan bukan ini yang penyebabnya. Tapi di sini juga ada kolektor. Di sini juga ada transistor Q501. Kita sedot solderan di kaki kolektor di transistor ini. Oke, di pin Q603 sudah saya solder ulang. Kemudian di transistor Q501 itu kaki kolektor sudah saya sedot di solderannya. Oke, kita nyalakan kembali. Apakah TV sudah mau normal? Oke, steker TV hijau. Oh, sudah tidak kembali merah lagi ya. Dan kita akan lihat penampakan di layar. TV-nya berubah warna menjadi hijau. Oke, kita kecilkan screen. Oke, setelah screen saya kecilkan, TV kembali normal ya. Warnanya juga normal. Oke, jadi bisa jadi ini yang menyebabkan TV protek ya. Di transistor Q501 kita bisa cabut di kaki kolektor gini saja atau kita ganti. Tapi saya banyak stok, jadi saya ganti saja. Oke, saya cari dulu. Oke, ini penggantinya sudah saya sediakan dengan seri C berapa itu? C1815. Itu saya mendapatkan transistor ini cabutan ya. Tapi cabutan di mesin yang sama. Di sini saya dapat mesin yang sama persis dengan yang saya tangani sekarang. Bedanya di sini mainboard di bagian depan itu sudah saya potong, tapi ini mainboard sama persis. Di sini saya ambil transistornya Q501. Sini Q501. Saya ambil. Oke, kita pasang. Tapi kalau kita pasang protek berarti bukan dari transistor ini ya. Oke, kita cabut dulu cek stekernya. Kita pasang. Oke, ini sudah saya pasang penggantinya. Dan ini yang lama atau yang rusak kemungkinan ya, masih belum valid. Oke, sama 18, 15. Oke, kita coba untuk menghidupkan. Apakah TV-nya akan protek lagi?
Oke, kita lihat penampakannya. Oh, sudah tidak protek ya. Dan penampakan di layar kita lihat apakah mau. Oke, TV sudah kita kasih apa ini, probe hitam pengganti antena sementara. Oke, TV-nya kembali normal, bisa dilihat karena ini menggunakan probe hitam untuk pengganti antena sementara, jadi gambarnya agak sedikit buram. Oke, gitu saja. Dan penyebab TV standby atau protek TV sub sudah ditemukan, yaitu transistor C1815. Di mainboard itu tertulis kode Q501 ya. Oke, terima kasih.